Hai teman-teman kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Miss Lili dalam video pembelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoalah terlebih dahulu agar apa yang teman-teman pelajari hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Attention. Teman-teman, 1 minggu ini pembelajaran kita masuk kepada subtema 2, yaitu perubahan energi. Nah, hari ini teman-teman akan belajar materi yang ada di pembelajaran 2, muatan pelajaran, PPKN, dan bahasa Indonesia. Sebelum ke penjelasan materi selanjutnya, simak dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami perubahan energi dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan dapat mengetahui sikap saling menghargai. Attention. Tetap fokus ya teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu perubahan energi dalam kehidupan. Teman-teman, di sekitar kita banyak terjadi perubahan energi. Perubahan energi tersebut sangatlah bermanfaat bagi manusia. Sebagai contoh, perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia pada tumbuhan. Kemudian, perubahan energi kimia menjadi energi panas kompor gas. Dan perubahan energi listrik menjadi energi panas pada setrika. Perubahan energi apa lagi ya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari bersama. Kita dapat melakukan kegiatan berolahraga karena memiliki energi. Energi yang kita miliki berasal dari makanan. Dengan melakukan olahraga, berarti di dalam makanan berubah menjadi energi panas, lalu berubah menjadi energi gerak. Nah, apakah hanya pada makanan saja terjadi perubahan energi? Apakah perubahan energi hanya terjadi di dalam tubuh manusia? Perubahan energi banyak terjadi di sekitar kita. Mari sama-sama kita pelajari lebih lanjut contoh-contoh perubahan energi dalam kehidupan. Berikut adalah contoh-contoh perubahan energi dalam kehidupan. Contoh yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat kita amati pada beberapa alat rumah tangga berikut, seperti setrika listrik, kompor listrik, teko listrik, dan penanak nasi. Di dalam alat-alat tersebut terdapat elemen pemanas. Ketika dialiri arus listrik, elemen pemanas yang terdapat pada alat-alat tersebut berubah menjadi panas. Kedua adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dapat kita amati pada lampu. Saat
Ini ada dua jenis lampu yang banyak digunakan, yaitu lampu pijar dan lampu neon atau lampu tabung. Saat saklar dinyalakan, arus listrik mengalir dan membuat lampu menyala. Selain lampu, perubahan energi listrik menjadi cahaya juga terjadi pada layar televisi dan layar komputer. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Silakan teman-teman cari informasi ya. Kemudian adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat kita lihat pada beberapa alat berikut, seperti kipas, mixer, bor listrik, gergaji listrik, dan mesin jahit listrik. Bagaimana alat-alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Alat-alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak dengan bantuan motor listrik, sehingga poros atau as pada alat-alat listrik bergerak. Berikut perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada beberapa alat, misalnya bel listrik, sirine, radio, dan televisi. Ketika dialiri arus listrik, maka alat-alat tersebut akan mengeluarkan bunyi. Nah, teman-teman silakan cari informasi sebanyak-banyaknya ya tentang perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh berikutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi gerak menjadi bunyi contohnya terjadi saat seseorang memainkan alat musik. Misalnya, seorang pemain drum menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum, atau pemain gitar menggerakkan jari-jarinya untuk memetik senar gitar agar mengeluarkan bunyi. Berikutnya adalah perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah pada pembangkit listrik tenaga surya. Cahaya matahari ditangkap kemudian diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut panel surya. Dan perubahan energi gerak menjadi energi listrik contohnya adalah pada pembangkit listrik tenaga air dan tenaga angin. Aliran air dan angin akan memutar turbin. Berputarnya turbin akan menyebabkan generator berputar sehingga dihasilkan listrik. Nah, anak-anak, sampai di sini dapat dipahami tentang perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan. Attention. Masih fokus ya teman-teman. Pembahasan berikutnya adalah tentang sikap saling menghargai. Teman-teman, sumber energi merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjaga kelestarian energi dan juga memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian tahu, di sekitar kita banyak orang-orang yang menggunakan tenaga atau energinya untuk hal baik. Mereka bekerja untuk kepentingan banyak orang. Contohnya adalah petani. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika petani tidak bekerja. Tentu tidak akan ada makanan untuk kita makan, karena makanan umumnya berasal dari hasil pertanian. Nah, teman-teman, tanpa disadari, setiap hari kita dapat beraktivitas dari hasil jerih payah petani.
Energi yang kita miliki berasal dari makanan yang kita makan. Tahukah kamu bahwa makanan yang tersedia di meja makan rumahmu merupakan hasil kerja keras banyak orang? Misalnya, nasi yang kamu makan berasal dari beras. Beras berasal dari tanaman padi. Tanaman padi ditanam oleh petani. Para petani kemudian memanennya dan mengolahnya menjadi beras. Kemudian sopir mengangkut beras dari desa ke pasar. Oleh pedagang, beras itu dijual. Sesampainya di rumah, beras dimasak oleh ibu hingga menjadi nasi. Nah, nasi inilah yang siap kamu makan. Nah, teman-teman, jadi kita harus banyak bersyukur ya dan belajar menghargai atas jasa orang lain. Anak-anak, kenapa kita harus menghemat energi dan menghargai jasa petani? Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Karena itu, kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Menghargai jasa petani dapat dimulai dengan makan secukupnya. Jangan menyisakan nasi yang akan terbuang sia-sia, apalagi membuangnya dengan sengaja. Selain petani, masih ada lagi orang-orang yang berjasa bagi kita. Contohnya, mereka yang bekerja di pusat pembangkit listrik dan mereka yang bekerja di pertambangan di tengah laut untuk mendapatkan minyak bumi dan batu bara. Di antara mereka, bahkan ada yang harus bekerja pada malam hari saat orang lain sedang tidur. Nah, teman-teman, jadi kita harus menghargai jasa orang-orang yang telah menggunakan energinya untuk kepentingan banyak orang, termasuk memenuhi kebutuhan kita. Menghargai jasa dan karya orang lain adalah sikap yang terpuji. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain petani dan orang-orang yang bekerja di pertambangan, masih ada lagi orang-orang yang berjasa bagi kehidupan kita. Sebut saja mereka yang membuat pakaian. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kain yang dijahit menjadi pakaian berasal dari tanaman kapas. Petani kapas menanam, merawat, dan memanen kapas. Setelah dipanen, kapas dibawa ke pabrik pemintalan benang. Setelah itu, benang ditenun menjadi bahan kain di pabrik. Dari pabrik pemintalan benang, bahan kain diolah menjadi kain di pabrik tekstil. Setelah menjadi kain, kain dijahit menjadi pakaian oleh penjahit. Penjahit merupakan orang yang berjasa menghasilkan baju yang kita pakai. Tanpa mereka tidak akan ada beraneka pakaian yang dapat kita kenakan. Untuk menghasilkan selembar pakaian, penjahit melakukan beberapa pekerjaan. Pekerjaan itu adalah memotong bahan kain sesuai pola, menjahit kain dengan mesin jahit listrik, serta menyetrika pakaian agar rapi. Setelah itu, pakaian dijual di toko-toko dan siap untuk kita beli. Coba bayangkan berapa banyak orang yang berjasa untuk menghasilkan pakaian yang kita pakai. Bagaimana cara kita menghargai jasa orang-orang yang telah menyediakan pakaian bagi kita? Salah satu caranya yaitu dengan merawat pakaian, misalnya dengan mencuci hingga bersih dan menyetrikanya. Nah, teman-teman, ternyata begitu banyak ya orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Begitu banyak energi yang sudah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita juga harus berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa pada kita. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga kelestarian energi dan juga memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya, karena energi digunakan setiap orang untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, kita juga harus menghargai jasa orang lain yang menggunakan energinya untuk kepentingan banyak orang, seperti petani, para pekerja di pusat pembangkit listrik dan di pertambangan minyak, dan penjahit baju, dan masih banyak lagi orang-orang yang sudah berjasa untuk keperluan kita. Oke teman-teman, sampai sini dapat dipahami. Untuk selanjutnya adalah simak tugas berikut ini. Nah, teman-teman, untuk tugas hari ini adalah yang pertama terdapat pada buku paket halaman 54 Ayo Jawab. Yang kedua terdapat pada buku PDP halaman 34 kegiatan 3 dan halaman 44 bagian B. Silakan nanti teman-teman salin soalnya dan tuliskan jawabannya yang tepat ya. Selamat mengerjakan. Untuk teman-teman semua, Miss Lili ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.